kata demi kata saya ucapkan tak dipahami lagi karena kegabungan. Makanya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun, beliau baca doa dalam surah Toha, doa itu kan. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa baca doa. Karena Fir'aun itu penguasa, maka Nabi Musa rakyat biasa berjumpa dengan penguasa, baca doa itu. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Sebab belum tentu berhadapan dengan penguasa menyelesaikan masalah, boleh jadi menambah masalah. Maka ketika ada masalah, tolong lapangkan dada. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan pada lisanku. Jadi ketika kita ngomong gak kaku lisan kita. Yafqahu qawli, dan pahami apa yang aku ucapkan. Jadi Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, ucapan Nabi Musa itu difahami oleh Fir'aun. Maka bapak itu apabila diundang oleh penguasa, diundang oleh gubernur, diundang oleh menteri, diundang oleh presiden, baca doa itu. Tapi jangan niatkan mereka Fir'aun. Bapak gubernur yang Fir'aun ini untuk biar lancar ngomong kita dengan para penguasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selesai sudah kita menunaikan ibadah suci, ibadah bulan suci Ramadan. Perjuangan yang begitu berat, sehingga kesempurnaan Ramadan yang kita tunaikan membawa kepuasan. Dan saat kita berhadapan dengan hari fitrah, seolah-olah kita sudah menjadi hamba yang benar. Lalu setiap selesai Ramadan di Indonesia pada khususnya, tak ada di luar negeri, dan acara satu-satunya yang merupakan produk Indonesia dan made in Indonesia adalah halal bihalal. Tidak ada di negeri lain acara semacam ini. Kalaupun ada, mungkin tiru-tiruan dari barang Indonesia. Kenapa selesai Ramadan kita melaksanakan halal bihalal? Saya membaca tadi dalam surah Ali Imran 112. Ayat ini semua kita hafal. Turiban alaihi dhillatu ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun berada, diliputi oleh kehinaan. Mereka diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada. Lalu siapa yang tidak hina? Illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Yang tidak hina itu mereka yang bagus hubungan dengan Allah dan bagus hubungan dengan manusia. Bagi kita yang mengerti bahasa Arab, bagi kita yang mengerti tafsir, bisa kita tahu di situ Allah menggunakan wa. Wa itu kan artinya kan dan. Kalau menggunakan dan, berarti dua-dua itu harus sempurna, tak boleh memilih di antara dua, pilih satu. Kecuali Allah menggunakan au, illa bihablin minallah au bihablin minan nas. Seandainya Allah gunakan kata-kata au, maka boleh memilih di antara dua, pilih satu, karena makna au itu kalimat pilihan. Silahkan pilih di antara dua satu, di antara dua pilih satu. Tapi ini wa dan, berarti dua-dua harus sempurna. Kadang-kadang kita sibuk memikirkan hubungan dengan Allah sempurna, sesempurna mungkin dengan Allah. Sesama manusia kita nggak peduli. Tahajud tiap malam, baca Quran tiap bulan, umrah tiap tahun, Mekah Madinah jadi kampung halaman. Puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal. Tapi dengan tetangga nggak ngomong 20 tahun. Ibu-ibu ikut pengajian sana, pengajian sini, di rumah dengan suami berantakan. Lihat kok juga rajin, Mbak. Tapi dengan suami di rumah piok-piok jalan mata. Ini sempurna dengan Allah tapi tak sempurna dengan manusia. Atau sebaliknya, sempurna dengan manusia tak sempurna dengan Allah. Dengan manusia baik kali.
Ada tetangga sakit menawarkan jasa antar ke puskesmas. Ibu sakit, iya Pak, ayo naik mobil saya antar ke puskesmas. Gak usah Pak, saya jalan kaki aja, naik mobil saya antar. Bek punya kerod, Tuhan. Lupa ada. Jadi memaksa. Baik betul. Ada tetangga berpuasa menawarkan menu jasa untuk berbuka puasa. Bapak puasa, iya, ini ambil onde-onde, kaki rubi, bom dodoi, tindo, yang Pak Cok, ayo, buka puasa. Gak usah, pasang beli sendiri aja. Cok ayo, nyodong gak kain, cok ayo. Mana ada kotak, Tuhan. Puasa. Jadi bagus hubungan sesama manusia, tapi tak bagus dengan Allah. Juga Allah gak terima. Isu itu dipakai uang, dan dua-dua harus bagus, tak boleh memilih. Kecuali tahu boleh pilih di antara dua, pilih satu. Jadi kita tidak rugi selama Ramadan. Kita berpuasa begitu lelah, maka lu'thulham, perut kempes sama dengan ruh. Kemudian tak pakai baju, tulang rusuk muncul ke atas, tidur di lantai gak pakai baju. Siapa yang lewat semua baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu lelah, capek kita berpuasa di siang hari, lalu malamnya taraweh. Yang 20 ada yang mengambil ekspres pulau. Ada ipar saya 30 malam gak tinggal Pak. Ada yang PP belum malam. Saya katakan, kamu di mana sholat? Kok gak jumpa sama saya? Bulog Pak. Saya tanya kenapa di bulog? Abang pergilah sekali, adik Pak. Abang pergilah sekali. Nanti abang pasti ketagihan di bulog. Terus pagi apa Pak? Taruhayan. Lebih nauyang. Apa ayah? Cuma lu preh-preh pajang gue diundang ceramah dia diundang udah. Mau diundang atau kenapa? Apa salah saya ngomong, saya nggak tahu makna. Saya berencana kalau diundang akan saya coba tawarkan sholat di masjid saya, akan saya buat di atas ekspres di ekspres. Menyanyi atau ayat kalau ngomong. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun Allahu akbar. Mantap bro, kena apa? Boleh tanya sama ibu sah apa tidak? Sah, satu ayat. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shawari Allahu akbar. Sah sholatnya Pak, kalau sana musah. Cuma imamnya nggak ada orang. Bukan berpian gitu. Jadi sah sholatnya. Begitu lelah kita sholat tarawih. Ada juga yang memang orang kadang-kadang keliling, ada yang kepingin sholat masjid raya 30 malam 30 masjid target. Itu tarawih, belum lagi tambah subuh keliling juga. Karena keliling dapat masjid yang lambat habis. Merupakan masjid bulog rezeki, wadah merupakan masjid yang banyak baca ayat ini tiba. Yang idam itu. Kayak anak mungkin kayak Pak Safur kalau keliling turun maka 20 rakaat pepek. Kenapa pakai mati? Ya Allah, takut. Allah Akbar, musibah Allah. Ya Allah, namanya mati kau yang ini. Waktu pepek. Ada kalanya dapat besi yang pendek, ada kalanya dapat besi yang panjang. Begitu lelah kita sholat tarawih, malamnya kita berpuasa. Tak ada makna, tak ada arti kalau dengan tetangga tak bicara. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ayyub al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layali. Sesungguhnya la yahillu, tidak halal bagi seseorang
bermusuh-musuhan dengan saudaranya. Fauqa thalathi layalin, lebih daripada 3 hari 3 malam. Layalin, lebih daripada 3 malam. Kita kan mengambil, kalau dalam Arab mengambil hijriah, diambil malam karena berganti hari ketika matahari terbenam. Tidak boleh melebihi 3 malam. Fauqa thalathi layalin. Kita bermusuh-musuhan, halalnya 3 hari, tidak apa 3 malam. Tak ngomong dengan orang 3 malam, 4 malam ngomong. Gadaikan kehormatanmu untuk berbicara dengan saudaramu dalam rangka sayang amal. Kepada puasa mata lu zulham, sementara Allah nggak terima, dengan saudara kita nggak cakap. Egois kita pertahankan, sombong kita tegakkan. Jadi le malam berpuisi dia hana begahaba, ke malam begahaba. Yaltaqiyani fa ya'ridu hada wa ya'ridu hada. Mereka bertemu, kedua mereka bertemu, yang satu memalingkan wajah dan yang lain memalingkan wajah. Ada berbuat bermuka, berpaling, berupa. Orangnya berjesi kepada yang makan itu bingung. Coba bayangkan satu wali kota nggak ada tegur sapa semua penuh. Maka aku menangkan itu wali kota. Apa jadi? Wa khairuhuma, dan sebaik-baik mereka berdua, yabda'u bis-salam, yang pertama memberi salam. Jadi yang paling baik di sisi Allah yang pertama memberi salam, bukan menunggu salam. Yang paling baik di sisi Allah yang pertama senyum, bukan menunggu senyuman orang. Yang paling baik di sisi Allah yang pertama silaturahim, bukan menunggu silaturahim. Yang bertamu lebih mulia daripada menunggu tamu. Kalau menunggu tamu lebih mulia, tentu semua orang menunggu tamu. Bila semua menunggu tamu, siapa yang bertamu? Nomokah atau jamai? Galau. Nomor sama ada orang cip. Bapak itu nama mantung semua menunggu. Iji pipreh, kayak pipreh. Akhirnya kue orang apa itu orang dia atau itu. Ayo kita keluar ke topik itu. Gak usah mempertahankan seolah kita benar, dia salah, dia yang datang kepada saya karena saya yang benar. Jangan. Ibu selalu saya sampaikan, jangan tunggu minta maaf ketika fitri, tapi selalu setiap saat meminta maaf. Lihatlah bagaimana Siti Khadijah dalam kitab Al-Busyra. Lihat bagaimana Siti Khadijah. Beliau meminta maaf kepada suaminya Rasulullah, padahal harta yang dipegang oleh Rasulullah itu milik Khadijah. Baju yang dipakai oleh Rasulullah itu baju Khadijah. Perputaran ekonomi di Mekah itu hartanya Khadijah. Tapi Khadijah tak pernah merasa diri paling hebat. Beliau selalu minta maaf kepada suaminya. Saya teringat ketika ceramah di Pengetan seorang ibu 7 tahun, Ustaz Umar, apakah saya berlebihan Ustaz? Kenapa Bu? Saya ustadkan setiap malam mau bobo, mau tutup mata di sisi suami, saya jemput tangan suami, saya minta maaf Ustaz, saya cium tangannya Ustaz. Sambil saya berkata, suamiku maafkan saya bila selama 24 jam ini saya salah denganmu, ucapan saya melukai hatimu, kata-kata saya melukai perasaanmu. Malam ini saya minta maaf, siapa tahu besok saya meninggal, tak mau bawa dosa, maafkan saya suamiku, saya cium tangannya Ustaz. Iya. Jadi tidak nyantol lagi. Cium tangan suaminya. Coba ibu berani nggak malam ini kita praktek itu? Coba ibu praktek malam ini. Tidak semua wanita mau seperti itu. Saya pribadi pas setelah dengar cerita ibu itu, saya pulang ke rumah, saya cerita sama istri dengan harapan dia kayak gitu juga. Ternyata gagal. Ada malam cuma dia gagal. Tangan suami, sesurga Bu. Coba ibu praktek. Yang datang suami malam ini ibu praktek, dia pahami terus. Inilah hasil dengan ceramah Ustaz Umar. Berarti ada hasil. Bagi ibu yang datang suami ibu praktek,
Jujur saya katakan musibah. Karena itu suami, di praktek itu bang, kan jalan orang muncul, tu lu kadang dia bingung, tinggal mengeluh anak itu sama itu apa lu selalu, dan bang jalan orang muncul. Muncul lu. Dia bilang bapaknya ada kamu mau ada ada. Hantar tebak. Jadi jangan tunggu fitrah, jangan tunggu hari raya Syawal. Setiap saat kita bisa berhalal-halal, minta maaf kepada saudara kita. Jangan sampai membiarkan 3 hari, melebihi 3 hari, mempertahankan ego kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, selalu saya melihat ketika bersalaman dengan saudara kita, keluar kata-kata di bibir kita, minal aidin wal faizin. Lalu disambung lagi kalimat itu apa? Mohon maaf lahir dan batin. Tadi saya dengar Bapak Wali Kota juga begitu, min aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Gubernur di Baliho coba lihat tuh, selamat hari raya Idul Fitri, min aidin wal faizin. Ujungnya lagi mohon maaf lahir batin. Bapak Jokowi Presiden itu juga. Bahkan iklan pun di Simpang 5 itu di depan Vertibera ada baliho itu, Sirup Kurnia mengucapkan ada itu bahkan dekat dalam siapa kita tulis Sirup Kurnia mengucapkan Pak Sirup bagi jamaah. Coba perhatikan. Lalu di bawahnya kita lagi mohon maaf dari kami. Saya beranggapan seolah-olah ucapan minal aidin wal faizin itu menunjukkan artinya mohon maaf lahir dan batin. Coba urut awamnya pasti ibu makna bahwa makna kata minal aidin itu adalah mohon maaf lahir dan batin. Padahal bukan itu artinya. Dari mana asal kata minal aidin wal faizin itu? Dari peristiwa perang Badar. Kan ada 3 perang yang dihadapi Nabi yang besar ya. Khandaq, Uhud, Badar. Perang Badar itu pengamat perang pada waktu itu pengamat perang pada waktu itu mengatakan perang Badar umat Islam pasti kalah. Tapi ternyata Allah turunkan, Allah hadirkan, Allah datangkan tentara-tentara Allah berjubah putih untuk bergabung dengan pasukan umat Muslim 300 orang melawan 1000 pasukan kafir. Menang. Begitu menang, kembali ke Madinah. Di pintu gerbang Madinah, para istri, para keluarga mujahid telah menunggu datangnya para suaminya. Begitu datang para mujahid, disambut oleh istrinya. Masing-masing peluk istrinya. Dan tidak ada satupun yang peluk istri orang. Ini kamu kadang-kadang ini nama tapi kalau aku nama wali tidak ada satupun yang perlu istri orang. Dan di bibir para mujahid ucapan kata keluar minal aidin wal faizin. Kami datang dari sebuah perang, kami menang. Itu ucapan. Lalu kenapa kita di Syawal itu kita gunakan kalimat yang sama sebagaimana perang Badar? Sebab selesai perang Badar kata Rasulullah, ini perang Badar tidak ada apa-apanya. Kita akan bertemu dengan perang yang maha dahsyat, perang melawan hawa nafsu. Maka pantas kalimat ini disandang ketika Syawal. Nah, cuma artinya bukan mohon maaf lahir batin. Itu yang mana? Min aidin faizin, mohon lahir batin. Coba. Itu bukan. Tapi yang aneh lagi Bapak Ibu yang berbahagia, yang tidak ikut perang malah duluan dia yang ucapkan. Puasa mana? Tarawih mana pacok? Tadarus Quran enggak pernah. Dia pula yang duluan ngomong tidak itu faedah. Pula pada orangnya. Perang dan berjuang enggak ada, dia duluan yang ucap minal aidin. Nya baca baru awalnya ya puasaan. Kue raya nyoba yang puasa 5 macam di wabla. Nya cuma yang raya kawai pronya itu henti dulu. Makmi pula ada Allah Akbar Allah
Madum tuh dia. Yang berkurang orang yang dia keluar dia. Pakai sholat dia. Yang PVB di Fafo, yang bulan mana bijinya itu nanti itu. Yang berperang itulah yang mengucapkan kalimah minal aidin wal fa'isin. Obat maaf dan berarti itu bukan artinya, tapi itulah ucapan ketika kita selesai melaksanakan perang. Nah, jamaah yang berbahagia oleh Allah, kita sudah selesai melaksanakan ini semuanya. Ada mau permohonan kasih sayang kita kepada Allah lagi. Apa? Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan 1441 Hijriah. Kita belum tentu keluar dari sini akan selamat. Belum tentu ini adalah puasa ke depan kita akan bertemu. Boleh jadi Ramadan yang sudah kita lewati merupakan Ramadan terakhir buat kita. Karena kita tidak tahu kapan jadwal akan kematian. Seandainya Allah memberikan umur kita, mengambil patokan pada umur Nabi 63 tahun, maka tentu kita bisa baca kapan kita akan meninggal. Umur, kalau seandainya umur Nabi 63 itu patokan, maka gampang kapan kita akan meninggal bisa kita baca. Kalau apa yang sudah umur 50 tahun, berarti tinggal berapa tahun ini? Yang umur sudah 60, Hego Raya ingat Hego yang sudah berumur 62 tahun 11 bulan 29 hari, InsyaAllah kamu jangan zikir akan takziah. Kita tidak tahu kapan akan meninggal. Profesor Dr. Hamka dalam buku beliau Tasawuf Modern, beliau menulis dalam buku itu bahwa manusia yang paling bodoh adalah manusia yang takut akan mati. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang takut akan mati. Sudah tahu mati itu tak bisa kita elak, kenapa kita takut kepada mati? Setakut-takut kita kepada mati, toh dia pasti datang juga. Tak bisa kita halangi. Kapan hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya ada dua orang takut. Salah satunya mati. Ada orang takut tua. Ada orang takut tua. Mana bukti Ustaz? Ada orang takut tua. Umur sudah 50 tahun, rambut sudah putih, ngapain disemir lagi? Mulai sampai ada juga dulu. Baik lihat semir. Bagi orang yang semir takut tua. Yang dah cucunan ibu nenek, ngapain rebonding lagi? Ya Allah, rambut rebonding, ibu gaji, gigi boneng. Ya Allah. Tapi takut tua. Ketika kita bercermin, kita melihat ada rambut yang putih, katakan dalam hatimu, ya Allah, surat engkau telah engkau pilih kepadaku. Izinkan aku untuk bertobat ya Allah, karena surat sudah nampak di atas kepala aku. Oh, putih. Itu menjadi suratan buat kita untuk berubah diri. Lalu yang kedua, takut orang mati. Saya juga pribadi takut mati. Kenapa orang bisa takut pada mati? Boleh jadi dia banyak dosa, bila balik kepada Allah belum siap. Boleh jadi dia terlalu terikat dengan dunia, tak mau berpisah dengan dunia, maka takut datang sakaratul maut meninggalkan dunia. Dan yang ketiga, merasa belum cukup bekal, sehingga takut kepada mati. Jadi yang sudah merasa terikat dengan dunia, lepaskan. Letakkan hartamu di tanganmu, letakkan Allah di hatimu. Jangan letakkan harta di hati, enggak akan lepas nanti. Letakkan harta di tanganmu, letakkan Allah di hatimu. Banyak dosa, taubat. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau merasa kita jadi banyak dosa. Bekal, siapkan bekal. Kita pulang kampung saja tak bawa bekal, nanti di kampung diminta macam-macam nggak bisa kita sediakan. Bawalah oleh-oleh sedikit. Orang pulang dari haji saja bawa oleh-oleh. Begitu sampai tanah air ada kurma, ada bakmi, zam-zam ada enggak? Ada
Padahal walaupun kadang-kadang tak jumpa di kubu cerai tapi nah bekal. Ada bekal. Saya pulang ceramah kalau nggak bawa keluarga ditanya juga. Apa gimana ceramah semalam? Itu aku. Ada bawa keran. Ini kan. Apa gimana ceramahnya di Lok Semawe? Ada bawa kereta biru. Bukan kereta biru mau kan dua juga. Kan dua. Mana dua? Hanya dua atau. Tapi intinya apa? Ketika kita balik ke kampung halaman, bawalah bekal. Nanti kita balik kepada Allah, meninggal dunia tanpa bekal, apa yang kita jawab? Maka bawalah bekal. Orang takut nanti merasa diri tidak cukup bekal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bertemu lagi insya Allah pada Ramadan berikutnya. Kita akan berjanji untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna. Terakhir, Ka'ab bin Ujrah mengatakan, ketika Rasulullah naik atas mimbar, hadis ini sering kita dengar dari para mubalik, beliau membaca 3 amin. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa membaca amin? Amin pertama, malaikat berdoa celakalah orang-orang yang ketika datang Ramadan yang belum terampuni. Sudah tak terampuni dosa kita atau belum? Yang kedua, amin yang kedua, celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Muhammad dia tidak bersolawat kepadamu. Maka ketika disebut nama Nabi, solawatlah. Dan yang ketiga, celakalah orang-orang yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, dia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesibuk apapun Bapak Ibu yang berbahagia, tolong jaga orang tua kita. Ustaz, orang tua kita sudah, orang tua kandung kami sudah meninggal, bagaimana Ustaz? Mertua ada, lihat berbaktilah sama mertua. Jangan dibeda-bedain. Kita sering kali ribut dalam rumah tangga membeda-bedain antara orang tua kandung sama mertua. Abang kasihan sama mama saya, yang maka malu itu. Itu sumber konflik keluarga. Orang tua sudah meninggal, ada mertua kita layani. Itu tuh orang tua kita. Di antara orang tua yang mana yang lebih spesial? Ma. Makanya kata sahabat anak muda datang sama Rasul, kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Summaman umuka, summaman umuka, summaman abuka. Legama higoya. Berarti taboh ya? Nanti ya, untuk jemaah hidup Lekoma taboh ya. Kemudian artinya pengabdian kita harus lebih pada ma. Karena perjuangan dan pengorbanan dia melebihi daripada. Maka kita yang ayah-ayah ini tolonglah sabar sedikit. Beda proteinnya tayo karena si tayo lagi. Memang itu ya, maka menyunapen perlu ribe, firtuh ya, letuh mah. Itu ya firtuh ya berangkat ini. Kenapa pengorbanan mama tak sanggup kita bayar? Kenapa yang Rasulullah? Kenapa 1:3? Satu ayah 3 kali mama. Artinya seorang suami tak sanggup membayar 3 perkara sama istri. Artinya seorang ibu atau seorang anak tak sanggup membayar 3 perkara pada ibu. Apa 3 perkara itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Tak sanggup kita bayar. Maka tolong bapak-bapak jangan terlalu kasar sama istri, karena tidak sanggup kita bayar apa yang dia korbankan. Punya tempat yang terlalu bengih ke inang, poh-poh inang, apa-apa inang, tidak. Karena sifat perempuan punya rahasia agak apa? Umar ini. Sesapa. Saya buka sedikit ibu yang di sini. Perempuan biasanya mudah memaafkan, sulit untuk melupakan. Kalau garis bawahi, wanita biasanya mudah memaafkan, sulit untuk melupakan. Kesalahan yang laki-laki yang suaminya buat, begitu suami berbuat salah, dia maafkan bukan selebar-lebarnya. Ma, saya minta maaf. Ayah hilang, ayah salah, ayah akui, saya minta maaf, ayah salah. Apa kata istri? Udah ya, kau usah ayah tangis. Sudah saya maafkan kesalahan ayah. Tapi ingat jangan ulang lagi ya. Jangan ingat. Insya Allah, gak akan saya ulang lagi. Kapan dia akan mengungkit? Ketika kita sudah lemah. Waktu yang kastruk, abah katanya jarang diko. Itu siroda. Nah, disitulah dia yang diungkit.
Begitu kita marah dalam kondisi stroke kita marah dia, mulai dia lawan. Yang berapa berjalan maju. Mulai Pak. Ya kalau hebat dia wah tidak. Ngomong. Di situlah dia sudah mulai bangkit. Padahal sudah dimaafkan kita. Dia oke, awal jadikan tak pakai ya tidak mulai dia sudah itu. Makanya perempuan itu mudah memaafkan, sulit untuk melupakan. Jadi jangan kita merasa bahwa mereka lemah. Nggak sanggup kita bayar. Melahirkan siapa sanggup bayar Pak? Bergelimang darah, hidup dan mati, nyawa di ujung rambut. Sebelah kaki rumah sakit, sebelah kaki di kuburan. Anak supaya bisa lahir bagaimana? Kita nyoy dua tapi berkeluarga kampung, ini udah berkeluarga. Tapi istri berjuang hidup dan mati. Pernahkah kau memikirkan itu? Saya pribadi jawab begitu. Hanya yang itu yang bermasalah juga. Lengket hari, tinggal bidang telepon dokter Andalas, dok, bagaimana nih pasien saya ini? Hari-harinya lengket, bayi sudah lahir tapi hari-hari lengket. Sama dengan dulu nih, bagaimana dok? Gitu dokter Andalas, bawa aja ke klinik saya. Bagaimana bawa? Darah mengalir kayak laut. Dukun Pak Ibu Bidan, Ibu Bidan, jangan bawa. Izinkan berdoa dulu sebentar, boleh di atas kepala istri. Boleh doa Ustaz. Doa dulu ya Allah, tolong selesaikan masalah saya. Istri saya lengket hari-hari, jangan kau berikan beban karena saya tak sanggup mengalami ini. Tolong ya Allah, lepaskan hari-hari. Bidan cinta dari dia tadi dulu lagi anak rumah. Ustaz, lepas. Telepon balik dokter Andalas. Dok, mohon maaf, proyek ditunda. Tapi butuh doa suami. Nggak sanggup bayar. Menyusui siapa sanggup bayar? Ada ibu tunjuk tangan Ustaz, saya tidak menyusui dengan ASI Ustaz. Pakai apa juga? Pakai botol. Yang bikin susu siapa? Saya Ustaz. Tengah malam saya bangun di luar suara jangkrik, semua sunyi senyap, tak ada yang bangun. Saya sendiri ambil botol. Keluar saya taruh susu dalam botol, saya taruh di dispenser, saya tekan air panas, kadang-kadang nggak masuk botol Ustaz. Tangan saya kena Ustaz. Kemudian susu ada, kecil ada apa? Kupreh, pipin, gitu. Tengok, imo bayi kucila dalam pipin, dalam ranah, tengok imo dalam. Bak kalian kui kalau lah bahaya. Ya, pipin dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak sanggup kita bayar. Maka jangan sekali-kali kita dalam keluarga seolah-olah kita yang paling merendah bukan berarti hina, mundur selangkah bukan berarti kalah, mundur selangkah mengambil ancang-ancang menuju sebuah kemenangan. Jadi mengalah bukan berarti kalah, mundur selangkah bukan berarti kita hina, tapi mundur selangkah mengambil ancang-ancang menuju sebuah kemenangan yang menambah keberuntungan. Nah jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Allah berikutnya. Bagi kita yang terlupakan untuk mohon ampun kepada Allah, kita mohon kepada Allah, Allah berkati umur kita sehingga di Ramadan berikutnya kita akan mohon ampun dengan sebaik-baik ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar milik Allah yang saya manusia biasa, kalau kalam al-haqqu min rabbik la takun minal mumtarin. Kalau ada sumur ladang boleh kita berpamah mandi, kalau ada murtika panjang kita dari sumur sendiri. Kalau ada murtika panjang saya izinkan ibu untuk numpang mandi. Bila tak ada umur, tidak ada sumur, tolong ibu jangan lupa pula mandi. Terima kasih akhirul kalam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.